selamat siang semuanya, family Sun City. Saya dengan Devi, in-house-nya dari Sun City. Nah, kali ini kita akan berkeliling mengikuti Demazone dan juga show unitnya Daisan. Tapi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pakar dari Feng Shui, yaitu Master Julius Fang. Dia udah ada di sini, beliau silakan. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Julius Fang. Saya Master Feng Shui dari Feng Shui Consulting Indonesia. Kami hari ini senang sekali diundang oleh Daisan Sun City untuk mereview dua produk yang katanya oke banget. Nanti saya ditemani juga dengan senior konsultan kita, Ibu Angelina. Halo, saya Angelina Fang. Saya adalah senior konsultan dari Feng Shui Consulting Indonesia atau fengshui.co.id. Oh ya, bagi Sun City family yang ikut menonton acara live stream ini, kalian juga bisa memberikan komen dan pertanyaan-pertanyaan secara online berdasarkan info dari Bapak Julius Fang-nya. Oke, Pak, aku mau ajak Bapak untuk lihat marketnya dari The Courtyard dan The Lake Pak. Oke, baik pemirsa. Hari ini saya akan mencoba memberikan review secara Feng Shui. Satu proyek itu bagus atau tidak Feng Shui-nya. Tentu ada beberapa fitur yang harus kita ketahui ya. Di sini saya sudah mempelajari bahwa ada fitur-fitur dari Daisan ini khususnya yang berhubungan dengan fitur air ya yang akan ditekankan hari ini. Yaitu pertama kita melihat bahwa ada sungai kecil atau kali kecil yang mengalir dari selatan ke utara, membelah daripada proyek perumahan Daisan ini. Ini adalah merupakan salah satu potensi yang bisa membawa kekayaan ataupun kemakmuran di lokasi ini. Kemudian kedua, juga ada kita bisa melihat danau di area Fuji yang bertulisan Fuji ini, yang ini juga bisa memberikan satu tambahan lagi di mana Qi itu bisa berakumulasi. Kemudian kita melihat juga di sini ada taman Central Park ya di cluster yang ini, di mana ini merupakan yang akan kita review hari ini, yaitu di danau dan di Central Park ini. Taman ini akan memberikan tempat energi bersirkulasi supaya bisa mendistribusi ke semua unit di project yang hari ini akan kita review. Demikian. Oke, baik Pak. Jadi untuk Courtyard sama The Lake kan dia dua proyek yang terfavorit ya Pak untuk di desa saat ini. Juga mereka juga unit-unit yang tipe-tipe besar ya Pak ya. Salah satunya dilengkapi dengan taman dan salah satunya paling the best ini The Fuji-nya itu The Lake dilengkapi dengan view danau langsung Pak. Oh, view danau ya? Iya. Daripada nanti semuanya pada bertanya-tanya gimana sih bentuk model dari show unitnya The Courtyard dan The Lake, kita langsung aja ke show unit yuk. Ya, mari. Silakan Pak. Lokasinya nanti ada di belakang Pak untuk show unitnya. Kebetulan kalau untuk Daisan ini dia adalah proyek ketiga dari Sun City Pak. Proyek ketiga dari Sun City. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah sukses dengan Lawson 1 dan Lawson 2-nya. Mungkin Bapak sudah pernah dengar ya? Ya, saya sudah pernah dengar. Ya. Lawson 1 sendiri dia sudah habis juga Pak untuk unitnya. Dia tuh udah lebih dari 1.300. Sudah serah terima juga itu? Sudah serah terima Pak, beberapa sudah ada yang handover juga. Dan untuk unit yang tipe besar sih dia masih ada yang masuk minggu ya Pak ya. Tapi untuk semuanya yang unit-unit ready-nya sih sudah full out Pak. Ya, bagus ya. Ini kalau kelihatannya sini sudah kita bisa merasakan ambien dan atmosfer daripada airnya. Bagaimana Bu Angelina? Iya, kalau di sini kan asri, jadi kayaknya cocok banget kalau buat perumahan, lebih tenang, lebih damai. Benar-benar karena memang konsepnya dari desa terutama di proyek yang ketiga ini kita lebih ke green area sih Pak. Itu udah langka kalau di kota-kota, udah langka banget. Kalau di daerah Jakarta Pusat mungkin sudah nggak kebagian ya. Yang adanya cuma polusi. Benar. Nah, jadi makanya sih kebanyakan memang tamu-tamu yang datang juga mereka berasal dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Karena di sini juga pasca dan kemarin banjir kita juga nggak kena banjir sih Pak. Iya, biasa banget. Itu Nilai plusnya kalau hujan udah nggak ada belakang lagi. Jadi benar-benar hunian yang nyaman ya Pak ya, yang dicari saat ini. Udah green area, bebas banjir juga bebas polusi Pak. Fasilitas di sini apa aja tuh yang perlu mungkin mereka ketahui untuk para calon pembeli mungkin? Kalau untuk fasilitas sih Pak, kita kan memang ada jalur-jalur akses yang sudah akan kita bentuk nantinya barengan dengan pembangunan proses desa sendiri. Kita udah ada jalur akses tol yang menuju ke bandara dari Serpong dan juga dari bandara Balaraja. Dan juga kita juga ada proses untuk yang MRT itu Pak. MRT juga ada nanti koneksi mungkin berarti. Betul. Dari Balaraja sampai dengan Jakarta Utara. Nah itu ya pemirsa, MRT LRT itu juga akan memberikan
satu kesempatan energi itu bisa bisa terdistribusi ke daerah tersebut. Dimana kalau biasanya satu proyek perumahan apapun itu, kalau memang dia bisa terkoneksi ke MRT, biasanya nanti akan menaikkan traffic ya, dimana sirkulasi energinya manusia akan selalu lebih banyak dan akan membuat perumahannya itu nanti secara investasinya juga akan bagus. Karena banyaknya jalur atau banyaknya transportasi menuju area ke sana. Jadi seperti kalau kita bayangkan dibawa oleh atau energi dibawa oleh lalu lintas, maka semua akan berkumpul ke satu area, maka area itu yang akan menjadi area yang prosper atau area yang kita sebutnya makmur, bisa berkembang dengan baik. Oh gitu ya. Jadi kalau lokasinya strategis, otomatis dari segi investasi pun biasanya begitu kok. Kalau dari Feng Shui kita melihat bagaimana chi atau energi itu berakumulasi ke lokasi tersebut. Jadi jalur transportasi juga penting ya Pak Iya, ya? jalur transportasi itu salah satu bentuk lah bagaimana chi bisa menghampiri ke lokasi tersebut. Jadi ini kita ke courtyard dulu Pak. Untuk saat ini kita untuk proyek yang pertama kita mau courtyard. review adalah courtyard ya. Iya. Ini sih kita bilangnya Pak seperti rumah Doraemon ya Pak ya. Karena Rumah Doraemon, kenapa tuh? stylenya Jepang, karena kita bekerja sama dengan Mitsubishi Estate Residence. Oke, Mitsubishi. Ya, dari Jepang, perusahaan di Jepang, dan mereka bekerja sama untuk membentuk proyek kita yang bergaya Jepang. Oke. Untuk budaya Cuma hanya minus Nobita aja sama Doraemon Iya. gitu. Betul, ini ada courtyardnya Pak. Silakan. Dan courtyard itu dia punya 3 lantai. Nah, untuk parkirannya dia di bawah. Ya, ada double decker ya. Jadi dia modelnya model double decker. Yes, Berarti dengan demikian konsep ini benar atau enggak bahwa nanti parkir mobil dan orang jalan itu agak beda. Di mana orang nanti jalan itu cuma hanya bisa di atas, parkir mobil hanya bisa di bawah, betul begitu? Sebenarnya kalau parkir mobil bisa barengan sama orang, karena kan yang di atas itu hanya untuk yang di titik. Oke, oh yang Ya, atas hanya yang di lewat bawah. tangga itu hanya yang di I bawah. see. Sisanya mereka dari bawah langsung naik ke atas. Oke. Iya. Jadi kalau begitu ini berarti di area depannya ini dan ada saya lihat ini tamannya ini juga sudah bagian dari semua Iya. unit ini semua begini taman. Iya, ini nanti dia ada space untuk dibuat taman juga bisa. Lalu di luar tadi kan kita juga ada taman juga, tapi taman milik bersama. Kalau Oke. yang di luar tadi, jadi udah kelihatan ya Pak, udah kerasa tapi untuk green areanya tuh udah kerasa banget gitu. Oke. Kita lihat sini sebentar. Ya, Berarti depan rumahnya ini pasti dapat tamannya seperti ini. Iya. Oh, oke. Oke, dan ini pemirsa ya, kalau dari segi feng shui sih ya, kita kan butuh satu space yang cukup besar ya, yang kita sebut mingtang di bagian luar maupun di habis dari pintu masuk ya, ada outside mingtang, ada inside mingtang. Jadi mingtang di luar dan mingtang di dalam. Mingtang itu adalah bagian area dari depan. space ya. Ya. Oke, kita sebut space yang luas untuk supaya energi itu bisa masuk bersirkulasi. Kalau satu rumah, oke, punya pekarangan ataupun taman yang luas, ini sudah bisa memberikan satu manfaat yang cukup bagus buat rumah tersebut karena supply energi cukup bagus. Dan kalau memang cocok sekiranya dengan energi bagus seperti kayu, tumbuhan dan sebagainya, mungkin Anda bisa tanam, tetapi yang saran feng shui kita adalah biasanya tanamlah pohon yang jangan terlalu tinggi, dan begini seperti ini sudah oke tingginya gitu ya. Dan fitur air ini juga bisa memberikan satu ketenangan, kesejukan, kalem dan seperti itu. Memang tidak semua orang cocok menggunakan fitur air. Ini nanti dikonsultasi feng shui secara pribadi baru saya tahu. Tetapi makna yang ingin disampaikan mungkin hari ini ya, Mbak Devi, adalah bahwa dengan benefit ada taman ini bisa memberikan satu semacam private space buat mereka bisa untuk relax di dalam rumah, betul ya? Betul sekali. Iya. Karena kan taman tiap hari kita lihat. Iya. Jadi kalau tiap hari melihat sesuatu yang indah, baru kita ada inspirasi, Fresh. ya merasa segar. Baru kalau dengan begitu kita mau kerja, kita mau istilahnya berbisnis dari rumah pun juga. lebih bakal ada inspirasi-inspirasi yang bagus. Ya, Karena tiap hari melihat hal pulang yang rumah bagus. juga tenang. Iya. Oke, melihat tumbuhan, Iya. ya, melihat air mancur dan seperti itu. Ya, ini menarik. Kelebihan daripada courtyard sendiri memang dia ada taman ya spesial. Jadi dia ada taman di luar untuk dinikmati sama yang pejalan kakinya. Ya. Di 2 blok ini dia satu blok untuk dekernya Pak ya. Oke. Jadi tidak satu klaster. Oke. Ya sekarang kita boleh lihat ke dalam Pak. Oke. Ini betul. Oke, kalau saya lihat, Ini ada 3
3 lantai. Jadi di sini kita pas masuk ke lantai 2-nya langsung ada ruang tamu, dapur dan juga kamar tamu. Nanti untuk master roomnya sendiri dia ada di lantai 3 ya, dan ada balkonnya. Oke. Dan di bawahnya khusus untuk area parkir mobil dan juga untuk area entertain room, Pak. Oke. Ya. Yang saya perhatikan di sini kan biasanya kata courtyard itu ya. Oke, tolong dikoreksi. Biasanya kata courtyard itu kan biasanya adalah satu ruangan terbuka Betul. tanpa atap dan itu sekelilingnya adalah biasanya tembok atau pagar seperti itu ya. Dan kalau saya lihat sekilas dari Dena dan show unit yang di area sini, inner courtyard atau space yang terbuka di dalam itu tidak ada. Berarti yang dimaksud courtyard di sini adalah space yang terbuka di taman itu. Betul begitu Mbak Devi? Betul, iya. Ya, karena ini kan tetap sama tembok dan terbuka begitu ya. Iya, benar. Kita tadi mengutamakan ada taman di dalam dan Ya. di luar yang bisa dinikmati oleh bersama. Oke. Gitu, iya. Di belakang ada taman juga atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma hanya di Di depan. depan, yes. Oke, ya bagus ya. Setidaknya ada taman yang karena zaman sekarang ini rata-rata depannya ada tempat parkir mobil, nggak ada tamannya, betul Ya, gitu. habis space-nya ya, Pak ya. Iya, habis Ya, space-nya. boleh silakan kita masuk ke dalam. Ya, silakan. Jadi untuk area ruang tamunya dan dapurnya. Oke, sekarang kita di ruang tamu ya. Ya, ini ruang tamu. Kelihatan cukup luas dan nyaman ya, Pak ya. Nah, area sini ya pemirsa, kalau saya lihat sekilas, oke, begitu masuk saya suka banget karena begitu masuk dia pemandangannya tidak terbatas dalam arti dari depan bisa melihat ke belakang. Oke, satu rumah yang baik ya perlu diketahui pemirsa, salah satu rumah yang baik, fitur rumah yang baik itu kalau dalam hal denahnya adalah dari depan pintu kita bisa melihat diagonal langsung ke belakang. Oke, jadi kalau kita misalnya pintu masuk ini kita bisa melihat bahwa ujung diagonalnya ada di sana. Oke, dan ini akan bisa memberikan satu jaminan bahwa energi atau chi yang masuk dalam rumah ini bisa langsung bersirkulasi masuk memenuhi sampai ke area belakang. Seperti itu. Nah, ini namanya bahasa Inggrisnya mungkin unobstructed view lah ya. Oke, jadi pemandangan yang tidak ini biasanya kan orang suka pakai di sekat ya, Terhalang, ya. bikin rumahnya Ini kecil, lebih kemudian plong. itu. Nah, ini lebih plong. Oke, Jadi saya kalau suka plong model ada kelebihannya, begitu dari luar taman chi-nya atau energi berakumulasi, begitu masuk ke dalam kita ibaratnya lambungnya besar, jadi bisa menampung chi-nya lebih banyak. Betul. Kalau begitu ada sekat, begitu chi-nya masuk pasti langsung keluar. Kita belum menikmati chi atau energi yang bagusnya. Kalau ini ada satu ruangan yang bisa menampung chi dalam jumlah yang cukup banyak. Kalau dari tinggi ceilingnya sendiri, Pak, gimana? Oke, dari tinggi ceiling ini sudah termasuk cukup bagus ya, standar yang bagus. Oke, dan juga saya suka juga dari sininya bagian atasnya ini ada apa istilahnya Ya. bisa di sedikit drop ceiling ini tidak makan biasa kalau saya tuh banyak drop ceiling yang muncul sampai ke bagian luarnya ini. Dan kadang kalau kita duduk di bawah itu ada pressure ya. Dan ini kebetulan drop ceiling yang besar ini cuma hanya di area sini, area belakang ya, dan tidak pas jatuh di area orang duduk seperti itu ya. Dan ini drop ceiling ini juga akan membuat kalau dari kesan secara dekor itu akan baik ya, lebih oke kayak seperti itu. Kalau ceilingnya lebih tinggi, otomatis nanti rumahnya agak lebih adem karena angin panasnya itu nggak kena ke kepala kita, udah di atasnya kita. Jadi pasti rumahnya lebih adem. Iya. Dan saya kira juga karena ini jaraknya dari depan dan belakang ini cahayanya itu tetap bisa masuk, mengisi ya sampai depan sampai belakang ya. Oke, yang nanti samping ini nanti akan apakah sama Iya, dapat nanti tetap ada jendela. tetap ada jendela. Oke, berarti ada space dengan tetangga kiri kanan ya. Oh bagus Oh itu itu. lebih bagus lagi. Biasanya kan Nempel, nempel tembok tetangga. tembok Jadi tetangga. nggak ada Kalau jendela untuk di di hook samping. sih memang ada jendela. Oke, kalau di hook punya. Iya. Oh ya, Oke. ya. Jadi kalau sanggup pemirsa beli yang di hook. Iya. Karena ada jendelanya. Dan jendelanya ada dua kecilnya lebih dua banyak. ini kurang lebihnya, Pak. Oh iya, Oke. stoknya terbatas tuh ya. Dan ini untuk yang dapurnya sendiri. Oke. Nah ini daerah sini sudah pasti, daerah luar dapurnya sudah pasti kan nggak space-nya nggak dipakai kan ya. Oke, jadi otomatis bisa ada bukaan jendela ya. Dapur itu sendiri penting kalau sirkulasi bagus. Jadi kalau ada jendelanya kan jadi satu kelebihan buat dapur ini. Ya. Kalau untuk layoutnya standar bagus sesuai dengan feng shui, di mana kompor dan sink tidak berseberangan, Ya. bentuknya L, L, ya. oke, harmonis. Ya, memang agak sedikit ada kelemahan kalau misalnya kalau masak ini kan dari belakang kan dari pintu udah kelihatan, tetapi nggak usah takut. Toh nanti rumah ini kan juga yang pakai cuma hanya penghuni, bukan orang seperti kantor yang orang lalu lalang.
ya. Jadi meskipun dari luar ini langsung ke arah sini dapur, tetapi karena jarang ada orang keluar masuk lewat pintu, jadi tidak mempunyai pengaruh apapun. Seperti itu. Nah untuk ruang tamu, ruang kamar tamu sendiri Pak, Ya. bisa dilihat. Di bawah ini ada ruang kamar tamu, kamar mandi, ruang keluarga dan dapur. Baik. Dia langsung dilihatnya langsung ke depan Pak, ke pelaminan Pak. Oke. Baik, so far kalau dari unit ini sendiri yang saya lihat ya, jendela yang besar ini akan memberikan istilahnya energi, bisa membalanskan antara suasana kamar yang pasif atau yin dengan dengan energi yang dari sinar dari matahari dari luar. Oke, kalau memang di pagi hari ini memang ada suasana terik, berarti kita sarankan untuk pasang gorden atau apa untuk bisa bikin itu ambience-nya itu lebih tenang ya. Kadang lebih sejuk. Karena kadang orang tipenya bangunnya mungkin siang hari seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dia bangun tipe pagi hari ya ini nggak apa-apa. Seperti begini ini setupnya sudah oke ya. Kalau kamar ada jendela berarti ada peluang sih untuk masuk ke dalam kamar ini gitu kan. Kadang ada yang kamar sama sekali nggak ada jendela, sirkulasinya juga kurang bagus. Jadi sumpah Ya itu kurang bagus untuk kesehatan. Kalau ini ada jendela sudah oke. Ya, oke. Untuk, Kalau untuk yang toilet sendiri sih, ini kan kalau dari pemirsa lihat kalau masuk pintu kan ya toilet. Biasanya kalau rumahnya besar, space-nya besar, kita menyarankan sih jangan seperti begini bikinnya. Tetapi solusinya gampang ya, ini nggak usah dirubah, cuma hanya kalau nggak dipakai ya tutup saja pintu toiletnya seperti itu. Ini kebetulan ini yang show unit nggak ada pintunya ya. Jadi kalau misalnya sehari-hari normal operasinya ya dia tinggal tutup aja ya. Jadi dengan demikian kalau kita buka pintunya ini energinya nggak bocor ke toilet, jadi dia bisa langsung bersirkulasi ke dalam kamar. Dan bau lembab dari toilet Ya. juga nggak mencemari kamar. Jadi Betul. biasakan aja tutup pintu kalau nggak dipakai. Ya, nah ini meskipun di dalam gini pasang exhaust, jadi supaya sirkulasi nanti lebih baik untuk toilet. ada pembuangan. Seperti itu ya. Oke, jadi nggak usah judulnya untuk bobok toilet lagi pindah Bongkar-bongkar, itu repot ya. Kita langsung ke master room di atas sama kamar anak-anak. Kalau area bawah itu adalah area menuju ke parkir Iya. mobil berarti ya? Dan juga ada entertainment room Oh, oke. dan kamar pembantu gitu. Oke. Ini kita ada 2 kamar anak dan 1 master room. Ini kamar anak yang pertama. I see. Nah, ini benar-benar dimaksimalkan ya space-nya. Ya, ini kalau saya suka karena biasanya kan kadang kita kalau melihat bahwa kadang yang ada space-nya agak kecil dipaksakan sehingga lemari kadang ada di bawah tempat tidur, oke? Ya, ada di atas kepala. Ada di atas kepala. Kenapa? Karena kadang kan manusia tidur kan setidak-tidak 6 sampai dengan 8 jam lah ya, oke? Ada yang kadang mungkin lebih dari itu, terutama anak kecil. Jadi kalau lemarinya di atas kepala tidur, contohnya kondisinya ini dibalik, oke? Kondisi dibalik, kepalanya di sini, maka orang yang tidur di bawahnya akan mengalami kendala. Benar begitu ya Bu ya? Iya, karena di atas kepala itu kita maunya plong. Jadi kalau ada sih juga bisa bersirkulasi dengan baik, tidak terhalang atau mendapatkan tekanan dari atas. Jadi Ya. kalau begini sih sebenarnya cukup oke. Ya cukup oke ya, karena mengingat space-nya sudah kecil ini kita bisa maksimalkan. In case kalau mau bisa dimaksimalkan lagi, ya paling area sini dikasih lebih banyak lagi ya, mungkin lemari. Karena ini kan untuk si kecil, masih kecil ya. Iya. Nanti kalau sudah lebih dewasa kan berarti dia butuh satu lemari, meja belajar yang lebih tinggi. proporsional lagi, lebih tinggi lagi. Nah paling ini harus bisa mengakomodasi nanti kalau terjadi sampai itu, kalau let's say kalau tinggalnya lama seperti Yes. itu. Iya. Ya. Ini sekarang kita lihat kamar mandi anak. Ya. Oke. Ya. Dari kamar mandi sih setup begini sudah yang terbaik ya. Kita biasa menyarankan adalah toilet itu di bagian dalam. Jadi sebisa mungkin, oke? Sebisa mungkin. Dan kalau space-nya memungkinkan ya, dan di sini kalau bisa dilihat pemirsa, ini kebetulan tempat mandinya, showernya itu ada di bagian dalamnya lagi. Oke, jadi tempat shower itu ada di dalam lagi ya. Memang tidak semua bisa begitu. Tidak ada arti tidak semua rumah bisa yang toiletnya di bagian dalam. Oke, tetapi let's say kalau misalnya toiletnya terpaksa harus di luar, oke, atau area di luar, toilet itu paling pantang adalah kalau misalnya toiletnya ini duduknya seperti gini ya, karena begitu buka toilet langsung kita melihat orang lagi bikin acara, oke?
Jadi ini yang paling pantang begini. Betul. Jadi bukan karena kan ada mitos tuh Mbak Devi bahwa toilet itu nggak boleh menghadap ke pintu Ya. atau ke menghadap ke jalan atau pintu utama seperti itu. Ya akhirnya mereka mau merubah-rubah toilet dengan sebagainya. Yang benar adalah toilet tidak boleh menghadap langsung ke pintu toilet. Ya, dan kalau bisa juga toilet ini karena pintu di sini, kalau bisa jangan di sini dulu, kayak gitu ya. Berarti udah benar ya. In case kalau sampai nggak bisa tetap di sini, ini masih lebih baik daripada kalau di sana, kalau di pojok sini ya. Toilet tusuk sate. Iya. Iya, jadi toiletnya dapat tusuk sate seperti itu. Iya. Ya, ini sudah standar lah ya, ini sudah oke. Oke Pak ya. Ini untuk kamar anak yang kedua. Nah, kamar anak kedua ini juga salah satu kamar yang terbaik di sini ya. Oke, saya lihat setupnya ini semua juga sudah oke. Tentu pemirsa ini bisa disesuaikan dengan keinginan pemirsa masing-masing ya. Kalau setup yang terbaik sih memang adalah area belajar itu dekat dengan jendela seperti gini ya. Jadi bisa memberikan satu lighting atau pencahayaan yang bagus buat si anak belajar, dan sinar mataharinya bisa memberikan hormon yang baik ke anak itu untuk lebih semangat untuk belajar ya. Lemari di setup di sini ya. Dan untuk anak sih kita suggest jangan ada TV di dalam kamar. Oke. Kayak gitu ya. Ada balkonnya Pak, jadi bisa view langsung ke taman yang di luar. Oke. Dan ada Kamarnya semua ada 4 ya? ada 4. Oke. Dan plus 1 sih sama kamar pembantu. Ya, Nah, ini ya, ada ya, backupnya ya. Pak untuk kamar mandi. Ini utama. setupnya juga setup yang bagus ya. Seperti yang tadi Pak Yuda sudah utarakan bahwa toiletnya itu nggak tusuk sate dah. Iya. Ya seperti ini dapatnya wastafel ya, bathtub di sebelah sini. Kalau in case kalau bisa ada jendela bisa buka, tapi kalau nggak ada berarti harus pasang exhaust. Oke. Ada ya. jendela. Ya. Oke. Nah di sini ya ini adalah fitur yang rumah kalau memang bisa punya balkon itu adalah punya sisi positifnya. Kenapa? Karena kadang kalau seperti rumah yang model ruko kayak gitu kadang kan ya, oke. Kadang di luar itu mereka sudah nggak mau bikin balkon lagi. Jadi kalau kita buka jendela saja, angin yang bisa parkir di area sini, di area luar ini kita sebut space luar atau outside mintang ini ya, outer mintang ini biasanya sama sekali nggak ada kayak gitu. Dan ini kayak seperti kalau kita mau makan kan kita ada meja di depan kita kan, oke. Nah kalau nggak ada meja berarti kita setiap mau makan kita selalu nyomot sana nyomot sini, kita harus repot ambil seperti itu. Kalau ada kan gampang, tinggal kita ambil saja di depan kita ya. Jadi ini seperti menyediakan meja untuk kita makan seperti itu. Jadi anggap makanannya itu seperti energi atau chi yang tinggal kita ambil ya. Jadi kalau bisa dibikin balkon, bikin balkon. Dan ini kebetulan unit ini punya kelebihan ada balkonnya seperti itu ya. Oke, so far ini termasuk setup yang cukup bagus ya. Oke Pak, kita langsung ke bawah ke ruang entertain room sama parkiran ya Pak ya. Nanti yang ini tangganya begini semua railingnya. Pakai kaca tempered. Enggak ada pakai railing sisi. Oke. Tapi dia untuk tangganya jalurnya seperti ini. Oke. Ya kalau untuk tangga sendiri sih memang idealnya adalah harus ada penutupnya ya. Oke, jadi karena kan biasa kan kadang ada orang bikin tiang-tiang gitu kan ya. Oke, jadi kalau ada bikin penutup seperti tempered atau akrilik atau apapun itu ya, ini ada punya nilai plus. Terus kalau anak tangganya sih jumlahnya maksudnya kita nggak hitung jumlah, tapi lebih dari kenyamanan dalam menapak. Jadi kalau tadi sih nggak begitu berbahaya ya. Oke. Kadang orang kan ributin soal jumlah anak tangga, sebenarnya bukan, utamakan dulu kenyamanan dan keamanan. Jadi kalau lagi naik turun tangga nggak kesandung, nggak jatuh dan sebagainya. Betul. Mm-mm. Nggak Oke. terlalu curam ya. Betul, nggak terlalu curam. Jadi baloknya juga enak, nggak takut. Oke, Mbak Devi, saya perhatikan di sini ini yang lantai dasarnya ya, yang kita apa sebutnya dasar atau basement ini? Lantai dasar sih. Lantai dasar. Jadi yang tadi cerita tentang yang parkir ini Iya. ada di sini luar Di sini sini, ya. betul. Ada Dua sini. carport. Bisa 2 carport. Yes. Oh, oke. Kelebihannya juga. Tapi ada akses pintu untuk yang di sebelah sana tadi Ada, ya? di sini. Oke, Iya. baik. Ya, ini jadi pemirsa di sini kalau di bawah sendiri pun juga sudah punya akses energi atau sirkulasi energi ini di sini di bagian depannya cukup besar ini bisa masuk ke unit ini juga di lantai terbawahnya, lantai dasarnya seperti itu. Jadi
Jadi biasanya kalau kita mau sih setiap lantai itu ada masukan anginnya, Ya. karena angin yang membawa energi atau chi itu masuk dalam rumah seperti itu. Karena memang dari Daisan sendiri dia mengutamakan lebih banyak ventilasi udaranya sih. Oke, nah nanti yang hasil nanti realnya itu semua seperti begini ya. Jadi Iya. ada sinar matahari, Real. ada Real seperti seperti gini. Iya, Oke, kalau ini termasuk bagus ya. Oke, kenapa? Karena ada meskipun dia di bawah, kelihatannya jalan di bawah, tapi sinar matahari tetap bisa tembus sampai ke bawah ya nih pemirsa ya. Ini termasuk fitur yang bagus. Jadi Oke. bagian parkirnya tuh nggak pengap. Iya. Ya, Kan betul. orang kalau yang townhouse kan bawahnya agak pengap, nggak ada. Karena kita nggak udara ada basement, bagus. kita di lantai dasar. Ya, Iya. dan itu akhirnya polusinya kena terjebak di dalam itunya basement atau apanya itu kayak gitu ya. Itu menjadi salah satu kurang baik untuk kesehatan seperti itu. Dan selain ada area entertain room ini Pak, bisa digunakan untuk home theater atau area karaoke Ya. atau mungkin ruang kerja ya. Nah, sebagusnya sih ya Pak ya. Kita juga punya ruang rahasia Pak. Oh, Ini nggak rahasia oke. karena desainnya aja Pak. Oke, ini buat presiden lah mungkin ya. Ini untuk ruang kamar pembantu dan untuk area cuci-cuci. Oke. Kayak Iya. ruang servisnya ya. Iya. Tapi room di sini. service-nya. Jadi ini benar-benar hidden ya, tidak terlihat dari luar ya. Kamuflase nih berarti. Oke, asik. Jadi kita nggak usah pusing, udah ada kamar pembantunya. Udah ada kamar pembantunya. Iya. Jadi luar lagi. Dan Iya, iya, iya. Area service room-nya juga. Ini service room di luar, itu jemur-jemur Oh, berarti. oke. Cuci jemur ya. Cuci, iya. Oke, ya ini termasuk bagus ya. Artinya kadang yang kendala di rumah biasa kita tinggal itu adalah cucinya itu kadang harus angkat-angkat sampai jemur sampai lantai paling atas Iya. ya, benar kan ya? Nah ini relatif turun ke bawah itu masih lebih gampang daripada angkat Betul. ke atas. Kayak gitu. Ya, ini oke. Oke, siap Pak. Dan jemurannya nggak kelihatan Mm-mm. dari depan. Iya. Oke, jadi ini kalau mereka mau bikin entertainment room atau mungkin ruang perpustakaan atau ruang serbaguna multifungsi masih bisa ya. Iya, benar sekali. Oke, dan juga didukung pencahayaannya kelihatannya sih nggak usah pakai lampu siang hari juga tetap oke nih Mbak Devi. Karena Iya, Ada sudah ada jendelanya Pak. Ya, jadi kalau ya bisa hemat lah ya. Dan kalau memang saya lihat kalau memang setup seperti ini tetap angin nanti akan ada. Jadi AC itu juga nggak usah terlalu dingin. Jadi tetap bisa ada sirkulasi seperti itu. Disesuaikan ya. Ya. Oke. Untuk dekoratnya cukup di sini mungkin Pak. Ya, Kita bisa baik. lanjut ke The Lekom ya, yang Ya. view danau. Baik, baik. Yang hanya 56 unit saja, itu unit terfavorit sih Pak. Oh, Oke, limited langsung edition ya. itu ya. Iya. Oke. Sebelah sana. Tapi di bawahnya ada kamar pembantu. Oh enggak, tapi ini pakaian aja sih. Oh, oke. Iya, jalan aja jalan. Nanti sekarang masih jadi solid, jadi kita biar memecah. Oh, yang ini nanti ada tangga juga menuju akses atas ya. Iya, kalau untuk birunya nanti ada tangga. Oke. Dia jadi bisa langsung lewat tangga untuk ke lantai 2. I see. Kita ke The Lekomnya Pak. Yang paling besarnya sih ya, 8,5 kali 16. Oh, kita juga ada kelasnya sama ada mainan. Harus tampak dari luarnya banyak. Ya. Lihat dulu. Saya timbang-timbang dulu. Keker dulu. Oke, kalau saya lihat ya Mbak Devi ya, karena saya dari sudut pandang Feng Shui, tentu saya tidak akan berbicara tentang betapa megah, keren, atau cat, dekor dan sebagainya. Tetapi kalau bicara dengan dari sudut pandang Feng Shui, saya suka yang ini. Kenapa? Karena saya melihat bahwa dari desainnya cukup balance, masih cukup balance. Oke. Kemudian sekilas saya melihat juga ada balkon di sana. Kemudian ada sedikit taman kecil di bagian apa ini, mungkin ruang mezanin yang kelihatannya ya. Iya. Oke, di ruang mezanin ini. Oke, terus kemudian atas desain atapnya itu juga cukup balance. Oke, dari sisi artinya kalau cukup balance ini artinya dari pihak laki-laki dan perempuan dalam rumah ini juga akan punya kualitas yang sama ya. Jadi tidak hanya laki-laki yang lebih bagus ataupun perempuan lebih bagus. Oke, jadi semua punya kesempatan karir dan hoki keuangan semua yang sama juga seperti itu ya. Kemudian saya lihat ini juga ada jendelanya, ini cukup oke. Ini ada 4 ya biasanya, dan cuma hanya pemirsa
meskipun punya jendela kita harus sering rajin buka ya. Jadi karena jendela itu bukan cuma hanya show saja, tapi itu harus ada fungsional kayak gitu. Jadi problem orang zaman now banyak pakai AC. Agak oke. Nah, jadi semua kebagian kan? jadi semua kebagian. Oke, semua hadap ada ya. Nah, yang saya maksudkan adalah kadang contohnya suaminya cuma hanya cocoknya hadap ke depan ini, misalnya utara ini. Istrinya cocoknya hadap ke selatan. Dan ini suami istri sudah balance. Kayak gitu ya. Jadi kadang nggak usah ngomong hadapnya hanya bagus yang buat saya aja, si suami aja, istrinya kurang. Maka istri tinggal dalam rumah mungkin hokinya agak kurang. Nah, tapi kalau misalnya bisa punya 2 hadap ini bisa memberikan istilahnya manfaat yang lebih kepada penghuninya, supaya dua-duanya suami istri ataupun anak-anaknya bisa berkesempatan untuk mendapatkan istilahnya hoki yang baik tinggal dalam rumah. Oke. Baik Pak, Yuk, mari. kita lihat ke dalam. Bentar ya, coba. Harus spesial dibuka Iya, sama karena orangnya. dia ada fasilitas smart lock dan smart home yang kalau Oke. depannya dan Enggak, belakang. saya kira mungkin face recognition. Ya. Langsung ya Pak ya. Oke, ini kita pas masuk langsung ke area ruang tamu, Oke. kamar tamu, dan juga dapur. Mau lihat yang sebelah mana dulu? Kita lihat dulu ya. Dari sini berarti kita view-nya kita ada, ini foyer-nya berarti ya. Oke, foyer, kemudian dari foyer berarti lari sampai ke dalam sampai ke bagian belakang rumah. Oke, view. Kemudian di area sini, saya lihat area sini, depan sini. Ini foyer, kemudian ini apa? Nah, kamar tamu Pak. Kamar tamu. Oh, I see. Toilet di sini juga. Iya. Oke, ya kamar tamu ini bisa juga untuk misalnya ya kalau selain tamu mungkin orang tua, kalau Iya. yang mungkin itu ya. Iya, lanjut usia. Yang lanjut usia ya. Heeh. Oke, nah pemirsa, kalau untuk kamar tamu ini nggak usah pakai begini ya, nggak usah pakai ini kan rumah contoh aja Iya, ya. yes. Oke, jadi nanti bisa ganti dengan lampu yang biasa saja itu sudah oke. Ya, tapi untuk contoh ini udah keren lah Iya. ya. Untuk lebih mempercantik ini untuk Ya. toiletnya. Oke, ini standar ya, toiletnya di Oke, sini. ya. Ah. Untuk ruang tamu. Ya, ini juga yang saya suka adalah dia pemandangannya juga tidak langsung langsung tidak terhalangi seperti itu ya. Open konsep. Ya, open konsep seperti itu. Dan juga kita lihat ini ada 2 pintu di belakang sini kan ya. Ini kan kayak seperti 2 pintu bisa dibuka Iya, kan ya. jendela. Sedangkan yang depan itu 1 pintu. Jadi seolah-olah rumah kita malah hadapnya ke danau. Ya, jadinya. danau, betul. Oke, nah ini danau ini berarti nanti kan ada istilahnya air yang kemilicik, yang istilahnya air yang di belakang seperti itu kan ya. Nah ini suara-suara dan sebagainya. Oke, jadi kalau planningnya berapa meter untuk mau dibangun dari tanah sampai ke itu? Kurang lebih 4 meteran. 4 meter. Oke, ya itu sudah termasuk standar yang baik ya. Jaraknya ya. Ya kalau mengingat dari tinggi rumah dan jarak ke itunya, ke danaunya. Iya. Seperti itu. Dan itu sudah cukup bagus. Kadang kan orang terlalu dekat ya. Kalau seperti ini kan terlalu dekat ini. Ini kan kebetulan unit contoh ya. Iya. Seperti itu. Kadang kalau 2 meter itu terlalu pendek. Seperti itu. Jadi kalau 4 meter sudah cukup bagus. Tapi ini plafonnya bagus. Ya, ini Oh, ya. 4,7. Ya, plafon ini juga satu kelebihan ini, Devi. Oke, biasanya kalau plafonnya tinggi berarti akan udara panasnya itu naik ke atas ini nggak langsung bikin di area bawah ini panas kayak gitu. Kalau yang plafon pendek tuh begitu. Benar ya Bu Angel ya? Iya betul. Kalau Ya. misalnya plafonnya tinggi, pokoknya angin panasnya tuh nggak di atas kepala, nggak pas di kepala kita, jadi rasanya nggak terlalu gerah. Udah itu lebih mewah ya. Lebih luas. Ya lebih mewah. Ya ini seperti biasa fasilitas rumah mewah, apartemen mewah itu biasanya plafonnya tinggi kayak gitu. Oke, dan dengan demikian kalau memang belakangnya danau biasanya anginnya juga ada angin kayak gitu. Dengan demikian siang hari itu kita nggak usah paksakan untuk AC terus kayak gitu. Ditambah plafonnya tinggi jadi sudah agak adem rumahnya. Terus kan kalau dari segi fungsi sendiri kan fitur air entah itu sungai, danau dan sebagainya ya. Selama itu dia bisa bergerak, oke. Kalau nggak bergerak berarti pasang kincir airnya ya supaya bisa bergerak dan sebagainya. Maka akan bisa membawa potensi kemakmuran untuk rumah yang punya hadap ke arah tersebut. Jadi kalau rumah yang hadap ke arah danau sudah pasti punya satu kelebihan dalam hal kemakmuran. Dan kalau kita lihat ya juga dalam
dalam hal kenapa air bisa membawa kemakmuran? Karena air adalah dalam feng shui, air adalah ibu daripada energi. Oke, jadi ibu daripada energi. Karena kalau tanpa air manusia nggak bisa hidup. Seperti itu. Jadi karena air itu bisa terpecah oksigen dan juga bisa ada ion negatifnya, itu bisa berfungsi untuk membawa kehidupan dan kesehatan untuk orang yang tinggal di dekat ya untuk penghuninya seperti itu. Karena feng shui, feng adalah angin, shui adalah air. Jadi ada anginnya, ada airnya juga. Ya, dan juga biasanya kalau fitur yang bagus seperti ini biasanya terbatas kan, karena tidak semua rumah itu kan bisa punya dekat dengan badan air seperti itu ya, danau kayak sungai seperti itu. Makanya kita buat spesial hanya 56 unit saja Pak. 56 unit saja. Ya, oh ya. ya. Limited edition ya. Ya. Oke, jadi mereka tahu bahwa fungsinya bagus, jadi bikinnya ya. terbatas. Bahkan yang hook aja udah ada beberapa yang sudah terjual Pak. Oh, hooknya ya. sudah diborong orang dulu. Ya. Oke. Tetapi kalau sampai nggak dapat hook pun tetap dapat yang dua fasad itu juga bisa memberikan dapat memberikan ke istilahnya satu kelebihan buat yang unit yang di sini. Ya. Oke, ya pemirsa, ya memang ini kalau memang bagus ya akan saya bilang bagus ya. Kalau jelek akan saya bilang jelek. Tetapi kalau lihat dari bagus dan jeleknya sendiri kadang relatif kalau kita tidak tahu ya. Buat Anda mungkin view danau kelihatannya kayaknya keren, chilling, sejuk, tenang ya. Oke, ya menenangkan. Tetapi kalau kita dari feng shui sendiri kita punya sudut pandang yang mungkin berbeda. Seperti itu. Dan selama kualitas air danaunya bagus, maka hasilnya akan baik. Ya, dan ini tentu tergantung dari developer yang rasa untuk mengelola, atau nanti kalau misalnya suatu saat nanti di take over oleh mungkin oleh penghuninya, berarti penghuninya harus bisa bertanggung jawab memelihara air sungai atau air danau itu tetap kualitasnya bersih kayak gitu. Selalu dirawat kalau untuk di sini. Ya, moga-moga begitu ya. Iya, amin. Dan untuk posisi dapur Pak? Oke, posisi dapur so far kalau saya lihat di sini, kita lihat. Oke, pemirsa, kalau kita lihat di sini space-nya kan kecil ya. Oke, space-nya kecil. Jadi jarak dapur kompor washing sama kompor ini kan memang agak dekat nih. Jadi kita menyarankan adalah sebisa mungkin pakai yang sink yang sebelah sini. Oke, yang lebih jauh dari kompor. Kemudian kedua, kalau melakukan aktivitas jangan bareng. Kayak gitu. Contohnya misalnya lagi masak, kemudian nyuci-nyuci di sini. Ya, jadi nyucinya bisa ditunda dulu. Jadi kita kerja berdasarkan project dulu. Satu-satu seperti itu ya. Dengan demikian kita nggak usah sibuk untuk pindahin contohnya misalnya kompornya harus dipindahkan sini lagi kayak gitu ya. Atau sinknya digeser sini lagi ya. Kadang ribet. Oke, jadi kita lebih ke arah fungsionalnya, bagaimana operasionalnya dengan fungsi yang bagus, tapi sedikit renovasi ataupun sedikit yang kita bisa lakukan perubahan, tetap hasilnya tetap akan oke, kayak gitu ya. Memang kalau bisa jangan dekat, oke. Tetapi kalau sampai dekat, ya kita harus lihat prioritas mana dulu. Kalau mau mencuci, memotong dan sebagainya kita lakukan di sini dulu, ya. Dan memasaknya ya jangan cuci sekaligus. Dan juga nggak mungkin kita seperti octopus lah ya, seperti kita gimana kita begini, kan nggak mungkin ya. Satu-satu ya. Ada Simba juga kan nggak mungkin cuci terus seperti itu. Tapi ada jendela nanti sampai bisa keluar juga belakang. Ya. Oke, jadi kalau dasar itu ya nanti dengan adanya jendela itu bisa sangat langsung bisa dorong keluar. Plus ada hoodnya juga biasanya. Iya, betul. Sekarang kita langsung ke lantai 2-nya. Oke, baik. Area kolong ini rencana bisa untuk gudang ini ya? Iya Pak, mungkin bisa untuk taruh sepatu. Ya, kalau enggak begini nanti bisa gunakan petak umpet tanah kecil. Iya. Ya? Masih ada sekitar. Ya. Nah, ini juga ada ruang yang sebenarnya juga mungkin bisa jadi ruang library, KKA, atau mungkin ruang belajar atau ruang musik. Oke. Ini ruang santai multiguna lah ya. Betul. Oke, ini saya senang nih karena saya senang baca ya pemirsa ya. Jadi kalau begini ini kayaknya sudah impian gitu ya. Kalau buat yang kerja dari rumah ya, pagi sekarang kan work from home ya. Oke, ini udah ideal banget. Oke, jadi bisa taruh buku bacaan hobi plus mungkin yang arsip atau apapun yang kerja dan sebagainya. Kemudian ada pencahayaan yang bagus. Oke, di sekelilingnya ruang kalau kesan yang saya dapat dari ruang ini rumah ini, saya yakin rumah ini akan sangat terang, sangat vibrant sekali. Artinya digunakan untuk kerja atau belajar di rumah itu sangat oke.
Sangat cocok. Bagaimana Bu kalau Ibu lihat? Ya kalau ini sih enaknya pasti bisa buka jendela di belakang. Iya. Ya karena kan belakang kita kan nggak ada tembok bangunan lain. Nah itu akan berikan asupan sinar matahari dan angin yang bagus. Nah, kemudian ini saya perhatiin ini termasuk fitur yang bagus juga Iya. nih Bu. Ya. Oh iya. Karena kan angin kan pasti dari belakang yang paling besar nih. Betul, Jadi Pak. sehingga tadi saya bilang bahwa seolah-olah rumahnya hadap ke depan, ke jalan raya, ke tempat parkir, kelihatannya malah angin yang akan lebih banyak dari belakang. Dan ditambah lagi dengan 4 bukan pintu mengalahkan 1 bukan pintu sama. Oke, dengan demikian kalau angin dari belakang masuk, saya sudah yakin banget anginnya ini nanti akan bisa ikut plong naik ke atas di sini, dan ruangan ini juga akan dapat tambahan angin lagi. Jadi kalau dia bekerja di rumah, bisnis dari rumah ini sangat bisa tertolong, ditambah jendela lagi. Seperti itu. Dan ini ruangannya akan sangat terang. Seperti itu. Yang mezanin ini ya. Iya. Mana dulu ini? Sebelah kanan boleh Pak, kamar Kanan. Oke, kamar kanan. Wow. Ya, pinkish. Ini anak perempuan sudah pasti ya? Iya Pak. Oke, ya ini anak perempuan ini desainnya saya senang ya, pastel, warna pastel, warna yang bikin anaknya itu kelihatannya sehat, Kalau bersemangat. buat istirahat lebih kalem. Iya. Jadi kalau warnanya terlalu terang, kadang anak jadi aktif, jadi susah tidur. Kalau ini warnanya udah oke, udah lembut. Iya. Untuk kamar mandinya. Kamar mandinya, nah ini kamar mandi ini memang tidak sesuai dengan tadi yang saya omongkan ya, karena ini kan tusuk sate. Ya kalau seperti ini, kalau pemirsa mau pindahkan juga nggak masalah. Tetapi kalau mau, jadi tinggal di switch kiri dan kanan. Tapi kalau tidak mau dipindahkan, tutup saja, sering tutup pintunya. Dan pastikan ini kebetulan kan luar langsung akses kan adalah yang area atas ini. Area atas ini kan kebetulan juga adalah kan jendela luar ya. Oke, jadi kalau misalnya kita tutup pun ruangan ini tidak akan pengap. Seperti itu. Ya, jadi kalau memang mau yang tidak dirubah, kenapa Pak Yudis bilang tadi ini nggak boleh kemudian nih. Oke, saya punya satu prinsip begini. Kalau satu hal tidak begitu krusial mempengaruhi fungsi satu rumah, karena satu fungsi rumah yang buruk itu tidak cuma hanya ditentukan oleh toilet yang buruk, satu letak posisi salah saja. Toilet itu cuma hanya istilahnya faktor additional yang boleh dibilang kontribusinya agak kecil. Yang kita lebih perhatikan dulu adalah pintu, mungkin kamar tidur ya, ruang keluarga seperti itu yang kita habisin waktu paling banyak. Sedangkan kalau kita mandi, toilet dan sebagainya paling juga nggak sampai berapa menit seperti itu. Ya, dan juga kalau kita khawatir nanti toilet ini begitu di flush akan mencemari udara di luar. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa pada saat flush itu pintunya pasti tertutup. Ya, kecuali eksibisionis ya orangnya. Begitu mau beol, halo guys, halo dunia, saya beol ya, saya buka dulu ya, saya flush gitu ya. Oke, nggak mungkin ya. Jadi dia pasti kan tutup dulu. Biasakan ditutup. Dan kalau mau flush juga tinggal tutup aja pintu toiletnya, tutup dulu baru tekan flushnya. Oke, seperti itu. Ya, jadi nggak usah sampai dirubah begitu. In case kalau mau, tapi mau dirubah juga boleh, silahkan. Untuk kamar anak satu lagi Pak. Oke. Ya, ini juga sesuai tadi yang Iya. ya, ini balkon ya. Oke, ini tadi juga sesuai dengan yang saya maksudkan ya. Memang setup ini yang termasuk satu yang terbaik. Oke. Meja belajarnya dekat dengan jendela ya. Seperti ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa juga. Oke, ke depannya untuk mendesain rumahnya seperti apa. Oke, nice ya. Oke, kita yang ke lantai berikutnya untuk lihat master room-nya. Oke, master room ya. Master bedroom. Dia sendiri ya Pak, di lantai 2-nya sendiri dan Oke, berarti lantai 3 ini semua dedicated untuk master bedroom. Ya. Ada Oh, dapatnya oke. juga untuk Wah, besar banget ini ya. Luas sekali ya Pak. Iya. Berarti mandi view-nya danau ya? Oke, mandi view danau ya. Jadi kalau kita mandi, mana tahu ada danaunya bisa dipakai untuk sesuatu, kita masih bisa manggil-manggil orang. Cuma Ya, menarik, seperti menarik. aja, iya. Ya. Untuk kamar mandinya. Ya, ini mandi dengan kemewahan ya. Luxury ya Pak ya. Oke, Terus untuk ceilingnya juga, ceilingnya kita tinggi sekali. Oh ini ya, ini itu kelebihannya. Nah ini pemirsa, karena show unit dan pakai lampu ini oke. Tapi kalau kita untuk hari-hari biasa, kalau kita pakai, kita nggak usah pakai lampu gantung gini ya. Ada resiko, negara kita negara gempa, oke. Ya ini kayak seperti early alarm aja ya. Jadi kan kadang kadang kalau misalnya gempa ini kalau hebat, kadang strukturnya kalau dibangun kurang kan bisa berbahaya buat tidur di bawah. Dan juga distribusi energinya itu nggak merata.
Oke, ya. Tetapi kita bisa akali dengan yang lebih minim lampu gantungnya. Oke, ya, lampu yang lebih simpel seperti itu, ya. Jadi ini adalah faktor yang bisa kita akali, kita bisa kontrol. Tapi dari segi desainnya ini sendiri sudah oke, sudah bagus. Ya, dan masuknya begini juga, ya, masuk ke arah sini itu juga oke. Nah, kalau pemirsa bisa lihat, coba kita lihat dari sini view-nya. Dari sini, oke. Nah, buat pemirsa juga kita lihat ya, kalau kita lihat dari sudut ini kan kita mau menuju ke kamar tidur ini kan kita lewat lorong begini nih. Oke, buat sebagian orang ini kita sarankan untuk pasang pintu tambahan di sini. Oke, jadi hanya kalau mau tidur ditutup. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang kadang sulit tidur itu kadang suka melihat sesuatu di lorong katanya gitu loh. Ya, jadi ada perasaan tidak nyaman, gelap. Seperti itu ya. Tentu ini apalagi tidurnya sama anak-anak. Ya, nah ini tentu kadang akan mengganggu kenyamanan. Akhirnya anaknya juga merasa takut dan sebagainya. Kalau mungkin yang tinggalnya sendiri juga mungkin juga akan bisa merasakan hal itu. Jadi ini opsional, ini tergantung masing-masing orang. Iya. Kayak gitu ya. Untuk balkonnya di situ Pak sudah pas ya? Oke Pak. Ya, ini sudah oke ya balkon di sini. Ya, ada balkon, kemudian ada view ke danau ya. Dan juga saya suka area sininya nih, temboknya. Ini nggak full solid semua. Oh iya. Oke, ya, dimana angin dari luar nanti ini masuk ke dalam ini, dia dengan dapat cuma hanya halangan sedikit dari tembok yang ini saja. Jadi Oke. nggak full Masih tembok plong ya. Ya. masih bisa Oke, dan dia lewat. bisa bisa langsung gampang masuk ke dalam. Jadi dengan catatan kalau pintu dibuka ya. Iya. Oke, jadi pintu itu harus dibuka. Iya. Dan kita sarankan setiap hari itu 2-3 jam minimal itu harus buka. Iya. Buka Yang pintu ini untuk jalan. sirkulasi, ya. malam sedikit ya Pak ya sebelum tidur. Oke. 2-3 jam pagi hari cukup. Pagi hari ya. Boleh kita lihat ke atas? Oh, masih ada atas Masih nanti. ada satu lagi. Oh, oke. Iya. Kayaknya rumah ini kayaknya besar banget ya. Iya, ini yang paling besar sih kurang. Oke. Kita ada ruang area gym di sini, bisa untuk gym atau mungkin kalau ada kegiatan yang lain juga bisa serbaguna, sama ada rooftopnya juga Pak. Oke, jadi yang ini bisa jadi ruang serbaguna, bisa untuk gym dan ruang main anak, apapun itu ya. Betul sekali. Oke, ini ruang pasti terang banget ini. Ya, dan kalau pemirsa kalau memang sampai terang begini, kadang kita maunya kita harus pasang gorden sudah pasti. Iya. Dan kalau memang mau hemat, kita bisa selain ada AC ya seperti yang di sana ini, kita bisa kasih juga kipas angin. Jadi bisa lebih sehat lah kipas angin yang helifan itu ya, yang helikopter kayak gitu ya. Jadi ini dan juga kita bisa bantu sedikit. Kadang kalau siang hari angin juga agak panas kan yang masuk dari sini ya. Anginnya masuk Ya, agak panas. agak panas. Jadi kita terpaksa kita buka jendela saja. Ya. Gitu. Nah, Bu, bagaimana Bu Jelina? Rooftop? Wow, ini bisa buat berkebun sebenarnya. Ya, bisa berkebun, bisa untuk barbecue, bisa untuk santai-santai sore ya, minum teh, minum kopi, oke, apapun itulah. Jadi tempat hangout yang bagus banget, keren banget, dan depannya itu adalah berarti rumah orang aja kan berarti ya? Betul sekali. Oke ya, let's say kalau Danau dulu ya? ya, Enggak, ini depan rumah orang, Depan oke. ruang orang, iya. Nah, ini juga adalah additional daripada bintang kita atau supply energi yang space yang kosong ini akan bisa menguntungkan penghuni rumah ini. Oke, dan kalau memang ini bisa jendela buka dan kebetulan bisa dibuka ya pemirsa. Oke, jendela bisa dibuka, maka pastikan rutin dibuka karena dari setiap lantai itu nanti udara yang dingin ini, udara dari luar ini bisa masuk memenuhi satu rumah. Ya, jadi ini bisa mengurangi, istilahnya bisa memberikan tambahan lagi dari yang dua fasad di bawah itu ya, dan juga memberikan ruang tengah atau mezanin seperti itu. Karena dia nanti akan turun ke ruang master bedroomnya ya, dan juga turun ke bawah seperti itu udara dinginnya. Ini Iya, salah ada. satu kelebihan. Kayak gitu. Tambahan supply. Ya, tambahan supply. Ya, ini termasuk recommended. Kita ke bawah ya Pak, silakan. Oke, baik. Ya, mungkin Bapak bisa baca kota anginnya di revisi ruang tamu Pak ya. Oke, untuk keseluruhan konsep The Light Home ini Pak, menurut Bapak sendiri sama Ibu,
Ya, kalau saya pribadi, karena saya juga senang dengan satu hal yang sifatnya ada vibrant seperti air gitu ya. Tentu saya menyambut positif kalau ada rumah yang ada fitur air seperti entah sungai, danau seperti itu ya. Oke, dan dari segi fungsi sendiri tadi saya bilang bahwa ini bisa membawa satu potensi kemakmuran untuk penghuninya. Oke, dengan demikian perlu diketahui Mbak Devi ya. Tahu nggak kenapa ada yang kadang fitur air sungai di depan, sungai di belakang rumah, ya. Kemudian danau di depan dan danau di belakang rumah. Itu dari segi fungsi itu apa sih bedanya dan sebagainya? Oke, yang mungkin pemirsa ada yang nggak tahu, tapi saya kasih info bahwa kalau memang satu rumah, oke, di belakangnya ada danau, ya, dan danaunya itu vibrant, artinya tidak mati begitu saja. Berarti ada kesempatan mendapatkan penghasilan, tetapi biasa penghasilannya itu orang nggak tahu seberapa dalam penghasilan kita dan dari sumber mana penghasilan tersebut berasal. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya danaunya di depan sudah pasti semua orang tahu, oh kamu pengusaha ini dapat proyeknya sini, oke, nilai kekayaan kamu segini ketahuan. Tapi kalau di belakang orang cuma melihat kok kayaknya cuma hanya pengangguran di rumah, ongkong kaki nggak banyak kerjaan, kok ada duit dan sebagainya, kayak gitu. Jadi ini pengaruh fungsinya seperti itu, karena di belakang rumah itu ada seperti kekayaan yang tersembunyi di belakang rumah seperti itu. Nah, mungkin kita sudah selesai Pak ya untuk jalan-jalannya, lihat demo zone dan juga show unitnya The Courtyard dan The Lake Home. Mungkin dari sekitar ada pertanyaan atau komen-komen nanti bisa langsung aja via online. Sekarang kita masih live streaming juga. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyain di sekitaran rumah desa, The Lake Home sama The Courtyard-nya itu salah satu unit terfavorit kita saat ini sih Pak, kebetulan. Oke. Ada mungkin dari pemirsa nanti kita tunggu sekarang atau mungkin nanti kita akan bisa langsung jawab, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan langsung sama pakar Feng Shui-nya, kebetulan beliau ada di sini. Silakan pemirsa kalau memang ada ya, mumpung Pak Julius bisa menjawab live mungkin ya. Ini live acaranya kan? Live, betul, Oke, Pak. live ya acaranya. Dan di lokasi rumahnya langsung nih. Iya, di lokasi rumahnya langsung. Mana tahu ada yang Pak Julius atau Bu Devi, saya masih kurang puas melihat sisi yang ininya. Coba dong ditunjukin ya, kita bisa langsung bisa kita tunjukin dan coba direview dong, misalnya ruang makannya seperti apa kayak gitu. Betul sekali. Nah, ruang makan kayak gini sudah oke ya. Jadi kalau lampu-lampu begini di ruang makan oke. Ini menambah lebih vibrant, lebih aktif dan makannya itu nggak lulu gue kayak gitu loh. Jadi saling bercanda, saling kebersamaan seperti itu dan jaraknya ini juga kebetulan masih decent lah ya, masih oke, nggak gitu terlalu, masih ada space gitu. Kenapa? Karena kita harus bayangin kalau kita angkat sesuatu begini, kalau kena ya nggak boleh. Oke, karena ada orang yang tingginya kan ada yang cukup tinggi kayak orang bule gitu kan ya. Oke, jadi kalau dengan ketinggian seperti gini ini sudah oke. Ya, silakan pemirsa mungkin kalau ditanya. Tadi ini dikasih kertas layout, Lake Home-nya. Ya, coba dijalanin ya. Lebih dekat ke kamera mungkin. Oke. Jadi kalau tadi kan kita masuk dari ini, masuknya berarti dari sini ya. Ya, ini Lake Home ya? Iya. Berarti masuk dari sini kan, masuk ke dalam dari depan masuk ke dalam. Dari depan sendiri sudah ada jendela yang cukup untuk masing-masing ruangan. Bahkan kamar pembantu juga ada jendelanya ya. Iya, jadi Oke. bagus. Oh, tadi kamar pembantu ya? Kita akan lihat Jadi sana. pembantunya nggak apa-apa ya, berarti oke, juga udah bagus. Kadang kan orang suka bingung kok pembantu aku sakit-sakitan mulu gitu kan. Nah gitu kan kamarnya sendiri ya, nggak ada sirkulasi, nggak ada jendela gitu kan, agak di pojok. Jadi kalau misalnya pembantu kita sehat kan juga kitanya juga terbantu. Pembantunya juga betah kerja lama. Iya. Kemudian kan masuk ke dalam, kemudian ini ada kita sekarang di sini. Kita sekarang di sini. Ya, kita sekarang di sini. Nah, karena kadang-kadang ada orang yang bilang, oh ini nanti kalau dari depan langsung ke belakang seperti pintu ketemu pintu. Ya kan? Jadi kan takutnya malah jadinya kurang bagus. Memang kan nanti bisanya sih dari depan akan langsung keluar ke belakang. Tapi kita akan melihat jarak dari depan sampai ke belakang ini, itu berapa meter dulu. Ini termasuk ukurannya masih sedang lah ya. Sedang. Tidak terlalu besar. Oke, kenapa? Karena kalau kita buka, untuk mengetahuinya adalah pada saat kita buka pintu ini ya, anginnya itu nanti kita bisa rasakan sampai di mana Mbak Devi. Contohnya anginnya sampai di tengah. Berarti kalau angin di tengah, dan apakah kita bisa, contoh kita buka pintu utama, kita bisa merasakan sampai sini nggak? Kalau bisa merasakan sampai sini, dan berarti ada kebocoran. Dan solusinya bagaimana Pak Julius?
Solusinya adalah kita jangan buka pintu yang ini. Jadi kita buka pintu yang ini sana lebih sering. Sebelahnya ya. Sebelah sana lebih sering kayak gitu. Jadi supaya nggak langsung ketemu pintu. Ya. Atau kita buka cuma sedikit doang untuk Ya, sirkulasi kita keluar. tampaknya Bu Angel kita sudah ada tanya kalau Ya, lebar tangga tangga. apa sudah bagus? Betul katanya. ya, tadi kita Ini sudah- nanya lebar tangga yang rumah ini Iya, berarti yang ya. di sini. Oke. Jadi kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat lagi, kita review lagi Lebar tangganya. tangganya sudah Oke. maksimal kah? Di sini kalau saya meskipun saya nggak pakai meteran, karena kan kita orang lapangan, saya lihat ini lebar tangganya adalah 80 cm. Oke, 80 cm adalah batas yang minim yang sudah bagus. Memang kalau kita bisa bikin 1 meter, it's the best. Lebih Oke, lebar, lebih lebih lebar. nyaman. Khususnya kalau yang berisi lah, yang lebih Iya. berbobot ya, lebih inilah Lebih besar. penghuninya besar. Oke, tetapi let's say kalau dia pun besar 80 cm ini juga Masih tetap bisa sih. bisa lewat. Jadi kalau ditanya ini adalah standar minim yang bagus. Oke, dan kalau memang kita mau lebih lebar tentu bisa, tetapi space-nya sekarang nggak memungkinkan. Jadi ini kita jawabnya masih tidak mempengaruhi feng shui rumah ini. Ya, dan di samping lebar tangga perlu diperhatikan juga kenyamanannya sebenarnya, itu yang paling penting. Jadi naik turunnya itu nyaman, aman, nggak bakal tersengat, terjungkal, jatuh. Nah, Dan harus kita pastikan juga bukan karena lebar tangganya kurang terus hokinya kurang, bukan dari itu. Fungsi rumah itu bukan dari lebar tangganya atau berapa jumlah tangganya, tapi beberapa faktor. Sirkulasi anginnya, pintunya, jendelanya, kemudian posisi kamar tidurnya, pintu kamar tidur sama posisi ranjang. Jadi ada banyak faktor. Nah, kita usahakan semua faktor itu banyak yang bagus. Ya. Semakin banyak yang bagus, maka fungsi rumah kita juga akan makin bagus. Seperti tadi Bapak bilang kan ini dengan view danau dan juga sirkulasi udara yang banyak masuk itu memberikan kemakmuran ya. Iya, Ya. Di betul. kedua belah penghuni kayak Ya. wanita dan laki-lakinya ya. Ya, udah wanita laki-laki kalau tadi saya lihat dari luar tampak bangunan. Dari luar Bangunannya Oke, seimbang. ya, fasad depan atau tampak depan dan Belakang. tampak belakang itu menguntungkan laki-laki dan perempuan. Semua akan terjadi kesetaraan gender di sini. Jadi nggak ada judulnya wanita lebih tinggi atau laki-laki lebih tinggi seperti itu. Kan kalau di komplek yang lama biasanya kan tinggi rumah udah beda-beda tuh, naik tinggi turun Ya. kan. Tapi kalau komplek yang baru kayak klaster Seragam ini biasanya. biasanya seragam. Nah, itu biasanya Ya. lebih harmonis. Ya. Dibandingkan kalau yang komplek-komplek rumah lama yang udah nggak beraturan, Iya. bahkan jalanannya pun naik turun kan kayak gitu. Nah, kalau ini sudah lebih seragam, akan lebih harmonis. Harmonis. Ya. Nah, Oke. kalau gitu kita boleh mungkin kita sudah selesai. Baik. Kita bisa bicara di area depan, Pak. Ya. Nah, untuk area karpet di sini ya, Pak ya? Ya, Dua karpet ya. Iya. Jadi dua kiri dan kanan ya. Betul sekali. Oke. Baik. Ya, pemirsa kelihatannya review rumah kita sudah selesai hari ini ya. Kita udah selesai nih pemirsa untuk kasih tahu soal unitnya Daesan, The Project dan The Lake Hall, unit favorit di desa saat ini. Ya. Dan juga sudah dijelaskan juga kelebihan dan keuntungan dari kedua unit tersebut. Tadi kita juga udah sempet bacain ya Pak pertanyaan dari salah satu pemirsa. Ya. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya mau tanya lagi bisa langsung datang di acara kita Sabtu dan Minggu ini ya Pak ya. Ya. Ya, betul. Oh, Sabtu Minggu ada acara Iya, ya? nanti Ya. dengan dipandu sama Bapak kan. Ya, oke. Oh, kita ya. Oh iya. Dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore. Jadi bagi Ya. family Swan City yang mau datang dan mau tahu langsung mengenai Feng Shui, mengenai rumah Daisa, langsung datang aja di Sabtu dan Minggu ini ya. Ya. Ketemu Bapak Julius Pang langsung dengan Ya, Ibu dengan Bu Angelina. Angelina. Ya. Ya, untuk pemirsa, jadi sekali lagi kalau memang Anda punya waktu, luangkan waktu Anda. Saya jamin Anda akan bisa mendapatkan informasi seputar Feng Shui, tidak hanya mengenai rumah di sini saja, tapi mungkin Anda ada pertanyaan mengenai rumah Anda, silakan datang. Dan sekalian kalau sudah datang sini, sekalian mungkin lihat rumah contohnya ya. Betul Mana sekali. tahu bisa memberikan inspirasi Anda ke Betul depannya, sekali. ataupun niat mana tahu mau beli ke depannya Ya. ya, gitu ya. Betul. Silakan. Dan memang rumah yang kita ini kesimpulannya setelah kita review ini memang lebih banyak manfaat yang baik dari segi Feng Shui dan untuk pemirsa memang yang kalau memang mau punya ide inspirasi mau mendesain rumah Anda sendiri ataupun memang mau membeli ya ada budget silakan membeli, dan kalau memang ada ingin dapat hasil yang lebih baik lagi ya, kalau dari dua ini sudah pasti nanti yang Lake Home sudah pasti lebih baik. Lebih baik ya. Tetapi kalau courtyard, kalau sampai memang pun mau dibeli, ya ini akan ada tamannya bisa memberikan satu kelebihan juga tersendiri. Jadi bentuk yang ada sekarang udah jadi fondasi dasar Feng Shui yang baik. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada konsultasi Feng Shui dengan kita, itu kayak kita customize supaya lebih bagus lagi buat Feng Shui. Ya. Tapi ini udah ada bahan dasar yang baik untuk rumah tangga. Ya,
Ya, karena feng shui itu kan bukan hanya sekedar toiletnya saja, Betul. atau mungkin tangganya saja atau dapurnya saja. Itu overall keseluruhan. Kayak manusia kan ada dari kepala sampai ke kaki seperti itu ya. Jadi kalau mungkin mukanya cantik, tapi kalau kepala tangannya nggak berfungsi juga nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi semuanya akan diperbaiki supaya lebih baik. Balik lagi ke depan. Karena rumah kan jangka panjang. Betul sekali. Bagi Sun City Family nanti bisa juga follow media Sun City di @suncity.id atau kunjungi di websitenya www.daisan.co.id ya. Nah nanti bisa langsung juga hubungi Devi nih, sales in-house langsung kalau mau tanya-tanya mengenai soal unitnya Daisan. Kita ada 4 tipe ya, ada tipe yang kecil sampai yang besar. Ini kita saat ini kita udah keliling di tipe-tipe yang paling besar dan terfavorit. Jadi jangan sampai nggak datang ya di Sabtu dan Minggu ini semuanya. Oke, baik, kalau gitu kita akhiri aja Ibu ya, Bapak. Ya. Makasih semuanya udah Thank ikut you, acara Mbak. ini. Thank Ya, you, selamat thank you. siang. Oke, Ibu. Ya, oke, makasih Mbak Devi.